Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirotun Nabawiyah dengan NIM 1805520214 dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pengauditan 2 yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE AKMMCA CPA dengan judul Pengujian Substantif Persediaan Observasi Perhitungan. Untuk pokok pembahasan yang akan kita ulas pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu sifat siklus produksi, yang kedua materialitas dan risiko inheren, yang ketiga pemahaman bisnis dan industri, yang keempat pengujian mengamati perhitungan persediaan fisik klien, yang kelima pengujian penetapan biaya persediaan, dan yang terakhir yaitu pengujian persediaan yang disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga. Untuk pembahasan yang pertama yaitu sifat siklus produksi. Merencanakan audit atas siklus produksi. Apa sih itu sifat siklus produksi? Sifat siklus produksi adalah mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Siklus ini meliputi perencanaan dan pengendalian tentang jenis dan jumlah barang yang diproduksi. Tingkat persediaan yang harus diselenggarakan dan transaksi-transaksi serta kejadian-kejadian yang bersangkutan dengan proses produksi. Selanjutnya yaitu transaksi pabrikasi. Transaksi pabrikasi adalah transaksi yang terjadi dalam siklus pada saat bahan baku diminta untuk diproduksi dan berakhir ketika barang ditransfer ke barang jadi. Siklus produksi berkaitan dengan tiga siklus lainnya. Untuk siklus yang pertama yaitu siklus pengeluaran dalam pembelian bahan baku dan pembayaran berbagai overhead. Yang kedua yaitu siklus jasa personalia dan pembayaran biaya tenaga kerja pabrik. Dan siklus yang terakhir yaitu siklus pendapatan dalam penjualan barang jadi. Selanjutnya yaitu gambar yang berkaitan dengan siklus produksi dengan siklus lainnya. Di sini kita harus memperhatikan bahwa pengkreditan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrikasi, pendebitan ke persediaan barang dalam proses, dan ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat perpindahan biaya produksi yang sudah selesai dari barang dalam proses ke barang jadi berasal dari transaksi pabrikasi pada saat siklus produksi. Walaupun biasanya dianggap sebagai transaksi siklus pendapat, namun pemindahan biaya ini dari barang jadi yang diproduksi ke harga pokok penjualan didasarkan atas biaya yang terakumulasi dalam siklus produksi. Selanjutnya yaitu tujuan audit spesifik tertentu untuk siklus produksi. Untuk tujuan audit ini terdapat dua karakter. Yang pertama tujuan audit atas kelompok asersi, yang kedua tujuan audit atas saldo akun. Untuk kategori asersi yang pertama yaitu keberadaan atau keterjadian. Untuk tujuan audit atas kelompok asersinya, transaksi pabrikasi yang dicatat menyajikan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead yang ditransfer ke produksi serta pemindahan produksi yang sudah selesai ke barang jadi selama periode berjalan. Selanjutnya tujuan audit atas saldo akun, persediaan yang tercetak dalam neraca secara fisik. Untuk kategori asersi yang kedua yaitu kelengkapan, tujuan audit atas kelompok asersinya, semua transaksi pabrikasi yang terjadi selama periode berjalan sudah dicatat. Sedangkan untuk tujuan audit atas saldo akunnya, persediaan mencakup semua bahan, produk, dan perlengkapan yang ada di tangan pada tanggal neraca. Harga pokok penjualan ini mencakup dampak semua transaksi penjualan
selama periode berjalan. Untuk kategori asersi yang ketiga, yaitu hak dan kewajiban. Untuk tujuan audit atas kelompok asersinya, entitas memegang hak atas persediaan yang berasal dari transaksi pabrikasi yang dicatat. Sedangkan tujuan audit atas saldo akunnya, entitas pelapor memegang hak milik atas persediaan tanggal neraca. Untuk kategori asersi yang keempat, penilaian atau alokasi. Transaksi pabrikasi yang telah dijurnal, diikhtisarkan, dan dibukukan atau diposting dengan benar. Sedangkan tujuan audit atas saldo akunnya, persediaan telah dinyatakan dengan tepat pada harga yang terendah antara harga pokok dan harga pasar. Harga pokok penjualan didasarkan pada penerapan metode arus biaya yang berlaku secara konsisten. Untuk kategori asersi yang terakhir, yaitu penyajian dan pengungkapan. Tujuan audit atas kelompok asersinya, yaitu rincian transaksi pabrikasi mendukung penyajiannya dalam laporan keuangan, termasuk klarifikasi dan pengungkapan. Sedangkan untuk tujuan audit atas saldo akunnya, persediaan atau PD2 dan harga pokok penjualan atau PD3 diidentifikasikan dan diklasifikasikan secara tepat dalam laporan keuangan. Pengungkapan yang berhubungan dengan dasar penilaian dan pengagunan dan penjaminan persediaan sudah memadai. Bagaimana menggunakan pemahaman tentang bisnis dan industri untuk mengembangkan strategi audit? Pada saat mengaudit sebuah perusahaan pabrikasi, auditor biasanya ingin memahami inventasivitas modal dari proses pabrikasi, di samping bauran bahan baku dan tenaga kerja yang diperlukan dalam proses pabrikasi. Pemahaman ini merupakan hal yang sangat penting dalam mengevaluasi kelayakan hasil-hasil keuangan yang dilaporkan terutama untuk Pemahaman ini merupakan hal yang sangat penting dalam mengevaluasi kelayakan hasil-hasil keuangan yang dilaporkan, terutama pada saat mengevaluasi tujuan audit seperti keberadaan persediaan, penilaian persediaan baik pada biaya historis maupun realisasi bersih. Apakah klien memegang hak kepemilikan atas persediaan, serta masalah penyajian dan pengungkapan. Untuk pokok pembahasan yang kedua, yaitu materialitas dan risiko inheren. Dalam materialitas ini terdapat beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang pertama yaitu pertimbangan utama dalam mengevaluasi alokasi materialitas, yaitu penentuan besarnya salah saji yang akan mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan yang berakal sehat. Pertimbangan sekunder adalah hubungan dengan biaya untuk mendeteksi kesalahan. Pada umumnya, audit atas persediaan termasuk mengamati keberadaan persediaan dan mengaudit ketetapan penilaian memerlukan sangat banyak biaya. Yang berakibat, auditor biasanya akan mengalokasikan suatu jumlah yang signifikan dari keseluruhan materialitas ke audit persediaan, tanpa melebihi jumlah yang ia anggap akan mempengaruhi analisis pemakai laporan keuangan. Untuk resiko inheren, untuk pabrikasi, pedagang grosir dan pedagang eceran, persediaan dapat dinilai sebesar atau mendekati maksimum karena alasan-alasan berikut. Alasan yang pertama yaitu volume transaksi pembelian, pabrikasi, dan penjualan yang mempengaruhi akun-akun ini biasanya sangat tinggi, sehingga meningkatkan peluang terjadinya salah saji. Alasan yang kedua yaitu seringkali masalah yang diperdebatkan seputar identifikasi, pengukuran, dan alokasi biaya yang dapat dalam persediaan. Untuk alasan yang ketiga yaitu sangat beragamnya jenis persediaan yang kadang mengharuskan digunakannya prosedur khusus untuk menentukan kuantitas
persediaan. Untuk alasan yang keempat, yaitu persediaan seringkali disimpan di berbagai alokasi, sehingga menambah kesulitan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pengendalian risiko terhadap pencurian dan kerusakan, serta akuntansi yang tepat untuk barang dalam perjalanan di antara lokasi tersebut. Alasan yang kelima yaitu sangat beragamnya jenis persediaan mungkin saja menimbulkan masalah khusus dalam menentukan kualitas dan nilai pasarnya. Untuk alasan yang keenam, persediaan sangat rentan terhadap pembusukan, keusangan, dan faktor lain seperti kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi permintaan serta kemampuan penjualan, dan dengan demikian mempengaruhi ketetapan penilaian persediaan. Untuk alasan yang terakhir yaitu persediaan mungkin dijual dengan perjanjian retur atau pembelian kembali. Selanjutnya yaitu prosedur analitis. Prosedur analitis adalah prosedur yang murah dari segi biaya dan dapat membuat auditor waspada terhadap potensi terjadinya salah saji. Seperti yang disebutkan dalam materi risiko inheren, yaitu jika laporan keuangan yang disajikan untuk audit memperlihatkan kecenderungan naiknya margin laba yang disertai dengan naiknya jumlah hari perputaran persediaan, maka persediaan mungkin telah ditetapkan terlalu tinggi. Hal ini akan memperingatkan auditor agar memperhatikan secara seksama keberadaan dan penilaian persediaan. Auditor mungkin juga diperingatkan akan masalah pisah batas yang tetap menyebabkan persediaan ditetapkan terlalu tinggi. Materi selanjutnya yaitu pertimbangan komponen pengendalian internal. Seperti dalam kasus siklus pendapatan dan pengeluaran, aspek-aspek dari kelima komponen sistem pengendalian internal suatu entitas dapat diterapkan pada transaksi pabrikasi dalam siklus produksi. Misalnya dalam komponen lingkungan pengendalian, struktur organisasi harus mencakup pejabat yang bertanggung jawab atas produksi secara keseluruhan. Dengan menduduki jabatan seperti wakil direktur operasi, pabrikasi, atau produksi, orang ini biasanya mempunyai wewenang atas departemen perencanaan serta pengendalian produksi dan setiap departemen pabrikasi. Filosofi dan gaya operasi manajemen juga mencakup pendekatannya terhadap pengambilan serta pemantauan risiko bisnis yang berhubungan dengan keputusan produksi tersebut dan tingkat persediaannya. Sementara itu, kebijakan serta praktik sumber daya manusia entitas tersebut berkaitan dengan para karyawan departemen produksi dengan secara signifikan mempengaruhi penggunaan dan pertanggungjawaban atas faktor-faktor produksi. Sebagai bagian dari penilaian risiko, manajemen harus memperhatikan risiko yang dibahas dalam bagian terdahulu mengenai risiko inheren dan merancang pengendalian yang sesuai. Sistem akuntansi untuk persediaan mencakup penggunaan akun pengendalian dan catatan pendukung seperti file produk atau file Indo. Untuk perusahaan pabrikasi, ada catatan terpisah untuk persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Sistem yang digunakan oleh suatu entitas dapat mencakup sistem biaya pesanan, serta proses dan pesanan. Biaya pabrikasi diakumulasikan menurut pesanan dan akun barang dalam proses didukung oleh setiap catatan biaya pesanan. Dalam sistem biaya proses, biaya diakumulasikan menurut departemen atau proses. Dokumen, catatan, dan file komputer khusus yang biasanya ditemukan dalam sistem-sistem ini akan dibahas pada bagian berikut.
Selanjutnya yaitu aktivitas pengendalian transaksi pabrikasi. Komponen aktivitas pengendalian dalam pengendalian internal terdiri dari 4 kategori aktivitas. Aktivitas yang pertama yaitu pemisahan tugas, pengendalian umum, dan pengendalian aplikasi. Aktivitas yang kedua yaitu pengendalian pemrosesan informasi yang mencakup otoritas yang tepat. Aktivitas yang ketiga yaitu pengendalian fisik, serta aktivitas yang keempat yaitu penelaahan kinerja dan akuntabilitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana keempat kategori aktivitas pengendalian tersebut berhubungan dengan fungsi-fungsi yang dijelaskan dalam siklus produksi. Dokumen dan catatan umum. Yang pertama yaitu perintah produksi atau production order, yaitu formulir yang menunjukkan kuantitas dan jenis barang yang dibuat. Suatu perintah produksi mungkin berkaitan dengan suatu pesanan atau proses yang berkelanjutan. Selanjutnya, laporan kebutuhan bahan atau material requirement report yang berisi daftar bahan baku dan komponen yang diperlukan untuk memenuhi perintah produksi. Yang ketiga yaitu slip pengeluaran bahan atau material issue slip, yaitu otorisasi tertulis dari Departemen Produksi kepada gudang penyimpanan. Yang keempat yaitu tiket waktu atau time ticket, yaitu catatan waktu kerja seorang karyawan atas pekerjaan tertentu. Yang kelima yaitu tiket perpindahan atau move ticket, yaitu pemberitahuan yang mengotorisasi perpindahan fisik barang dalam proses di antara departemen produksi dan di antara barang dalam proses serta barang jadi. Yang keenam yaitu laporan aktivitas produksi harian atau Daily Production Activity Report, yaitu laporan yang memperlihatkan bahan baku dan tenaga kerja yang digunakan selama hari itu. Yang ketujuh yaitu laporan produksi yang sudah selesai atau completed production report, yaitu laporan yang menunjukkan bahwa pekerjaan atas sebuah perintah produksi sudah diselesaikan. Yang kedelapan yaitu buku besar pembantu atau file induk persediaan atau catatan persediaan perpektual, yaitu catatan yang diselenggarakan secara terpisah untuk bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Catatan ini berisi informasi tentang unit dan biaya yang ditambahkan ke dan dikurangkan dari masing-masing akun persediaan, serta unit yang ada di tangan dan biaya terkait yang membentuk saldo persediaan pada suatu titik waktu. Yang kesembilan yaitu file induk biaya standar atau standard cost master file, yaitu file komputer yang berisi biaya-biaya standar. Yang ke-10 yaitu file induk persediaan bahan baku atau raw material inventory master file, yaitu file komputer yang berisi kuantitas persediaan bahan baku yang ada di tangan. Yang ke-11 yaitu file induk persediaan barang dalam proses, yaitu file komputer yang memuat jumlah biaya aktual barang dalam proses. File ini digunakan untuk menyusun laporan produksi harian. Yang terakhir yaitu file induk persediaan barang jadi, yaitu file komputer yang berisi jumlah total biaya-biaya produksi. File ini dapat digunakan sebagai persediaan perpektual untuk barang jadi. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu pemahaman bisnis dan industri. Menggunakan pemahaman tentang bisnis dan industri untuk mengembangkan strategi audit. Pemahaman tentang bisnis dan industri klien akan membantu auditor dalam merancang program audit yang efektif dan efisien. Bagi banyak perusahaan, persediaan pabrikasi merupakan proses yang sangat inti.
dan kemampuan entitas itu untuk menghasilkan laba serta arus kas yang akan tergantung pada seberapa baik proses fabrikasi tersebut. Bagi banyak perusahaan distribusi eceran, manajemen persediaan merupakan hal yang penting untuk mencapai keberhasilan. Pada saat mengaudit perusahaan fabrikasi, auditor biasanya ingin memahami intensitas modal dari proses fabrikasi, di samping bauran bahan baku dan tenaga kerja yang diperlukan dalam proses fabrikasi tersebut. Suatu proses yang terutama bersifat padat modal yang biasanya mempunyai jumlah biaya tetap yang signifikan yang memerlukan volume cukup besar untuk menjamin probabilitas. Pemahaman ini sangat penting dalam mengevaluasi kelayakan hasil-hasil keuangan yang dilaporkan terutama pada saat mengevaluasi tujuan audit. Pokok pembahasan yang keempat yaitu pengujian mengamati perhitungan persediaan fisik klien. Pengamatan perhitungan menjadi prosedur auditing yang diterima oleh umum kurang lebih selama 50 tahun. Prosedur ini wajib digunakan apabila persediaan merupakan hal yang material bagi laporan keuangan sebuah perusahaan serta praktis dan layak dilaksanakan. SAE 1, Piutang dan Persediaan menyatakan bahwa dari pengujian substantif, auditor akan memperoleh pengetahuan langsung mengenai efektivitas perhitungan persediaan klien, serta tingkat keandalan yang dapat diberikan atas asersi manajemen sehubungan dengan kuantitas dan kondisi fisik klien. A. Penetapan waktu dan luas pengujian. Dalam sistem persediaan periodik, kuantitas ditentukan melalui perhitungan fisik dan semua perhitungan yang telah dilakukan pada tanggal tertentu. Tanggal itu harus ditetapkan pada atau mendekati tanggal neraca, dan auditor biasanya harus hadir dalam penetapan tanggal tersebut. Dalam sistem persediaan perpetual ini, dengan pengendalian internal yang efektif, perhitungan fisik dapat dilakukan dan dibandingkan dengan catatan persediaan pada tanggal intern. B. Rencana perhitungan persediaan. Yang pertama, nama karyawan yang bertanggung jawab untuk mengawasi perhitungan persediaan. Yang kedua, tanggal perhitungan. Yang ketiga, lokasi-lokasi yang dihitung. Yang keempat, instruksi terperinci mengenai bagaimana perhitungan akan dilakukan. Yang kelima, penggunaan dan pengendalian label persediaan bernomor urut serta lembar itisak. Yang keenam, ketentuan mengenai penanganan penerima pengiriman dan pemindahan barang selama perhitungan jika aktivitas tersebut tidak dapat dihindarkan. Yang ketujuh, pemisahan atau identifikasi barang. Yang ketujuh, pemisahan atau identifikasi barang yang bukan milik klien. C. Melaksanakan pengujian. Dalam mengamati perhitungan persediaan, auditor diharuskan untuk 1. Meneliti kecermatan para karyawan klien mengikuti rencana perhitungan persediaan. 2. Memastikan bahwa semua barang dagang telah diberi label dan tidak ada barang yang diberi 2 label. 3. Menentukan bahwa label persediaan bernomor urut dan lembar kompilasi telah dikendalikan dengan semestinya. 4. Melakukan beberapa pengujian perhitungan dan menelusuri kuantitas ke lembar kompilasi. 5. Mewaspadai wadah-wadah yang kosong dan tempat-tempat lowong yang mungkin ada dan apabila barang ditumpuk dalam formasi yang rapat. 6. Mewaspadai adanya persediaan barang yang rusak dan usang. Yang ketujuh, menilai kondisi umum persediaan. 8. Mengidentifikasi dokumen penerimaan dan pengiriman terakhir yang digunakan dan memastikan bahwa barang yang diterima selama perhitungan telah dipisahkan sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir, mengajukan pernyataan tentang eksistensi barang persediaan yang lambat pergerakannya.
Pokok pembahasan yang kelima yaitu pengujian penetapan biaya persediaan. Pengujian penetapan harga persediaan. Pengujian ini mencakup pemeriksaan atas dokumen pendukung, baik untuk harga pokok maupun nilai pasar persediaan, agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa metode yang digunakan dalam menilai persediaan telah sesuai dengan kebijakan akuntansi perusahaan. Pengujian ini berhubungan dengan asersi penilaian atas alokasi. Pengujian ini juga menyangkut penentuan bahwa prosedur penetapan harga yang digunakan konsisten dengan yang digunakan dalam tahun-tahun sebelumnya. Konsistensi penetapan harga dapat ditetapkan dengan melihat kembali kertas kerja tahun sebelumnya dalam audit yang berulang dan atau laporan keuangan di tahun sebelumnya. Bukti pendukung mengenai biaya per unit bervariasi menurut sifat persediaannya. Bagi barang-barang yang dibeli untuk dijual kembali atau digunakan ataupun dikonsumsi, harga pokok harus di-vouching ke faktur penjual representatif. Pengujian penetapan harga pokok persediaan yang diproduksi. Sifat dan luas pengujian penetapan harga barang dalam proses dan barang jadi yang dilakukan oleh auditor tergantung pada reliabilitas catatan akuntansi biaya klien dan metode yang digunakan oleh klien dalam mengakumulasikan biaya tersebut. Dalam hal ini, auditor harus menelaah metode tersebut untuk memastikan kelayakan serta akurasi dan konsistensi penerapannya. Apabila biaya standar digunakan, maka auditor harus menguji perhitungan standar tersebut, membandingkan perhitungannya dengan spesifikasi engineering, memastikan bahwa standar itu mutakhir, dan mengevaluasi apakah standar itu mendekati biaya aktual dengan memeriksa akun-akun varians. Jika akun varians memiliki saldo yang besar, maka auditor harus mempertimbangkan apakah penyajian yang wajar memerlukannya alokasi pro rata ke persediaan dan harga pokok penjualan dan bukan hanya membebankan varians itu ke harga pokok penjualan. Apabila asersi klien mengenai sifat persediaan berhubungan dengan hal-hal yang sangat bersifat teknis, auditor mungkin memerlukan bantuan para pakar dari luar negeri. Auditor dapat memanfaatkan pekerjaan seorang spesialis sebagai salah satu prosedur audit untuk mendapatkan bukti yang kompeten apabila ia merasa puas dengan kualifikasi dan independensi pakar tersebut. Untuk pokok pembahasan yang terakhir yaitu pengujian persediaan yang disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga. Menurut SA 501 menetapkan ketentuan dan memberikan panduan untuk melaksanakan prosedur konfirmasi eksternal. Dari materi yang telah kita bahas sebelumnya, maka akan saya tarik kesimpulan bahwa dalam siklus produksi, auditor memfokuskan perhatiannya pada transaksi pabrikasi yang menyangkut alokasi biaya pabrikasi ke barang dalam proses, dan pemindahan biaya produksi yang sudah selesai ke barang jadi. Dalam mengaudit siklus ini, auditor menaruh perhatian pada sistem akuntansi biaya dan sistem akuntansi keuangan klien. Audit atas persediaan memerlukan perencanaan yang cermat dan investasi waktu, biaya, dan upaya audit yang sangat substansial. Pengamatan atas perhitungan persediaan yang dilakukan klien merupakan prosedur auditing yang lazim bila persediaan bersifat material. Dalam siklus jasa personalia, perhatian auditor terutama diarahkan pada transaksi penggajian serta alokasi saldo akun yang terkait. Kecuali jika keadaan mengindikasikan bahwa tidak akan efisien dari segi biaya, pengujian pengendalian atas gaji, dan upah akan cukup ekstensif untuk mendukung penilaian tingkat risiko pengendalian yang lebih rendah. Pengujian substantif atau atas saldo beban dan kewajiban gaji dan upah kemudian dapat
diatasi terutama pada prosedur analisis dan pengujian rincian yang terbatas. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk menyimak presentasi dari saya. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi teman-teman semuanya. Cukup sekian presentasi dari saya. Jangan lupa like, comment, and share channel ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.